The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat ke-13 sampai 14. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman di rumah, yuk sama-sama kita lihat paduan dalam ibadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman kali ini bersama Kakak Abi, Kakak Mei, dan Kakak Elia. Nah teman-teman, sekarang kita sebelum masuk dalam ibadah kita akan memperkatakan iman kita dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, kita sekarang mau berdoa. Kakak Abi minta sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang memulai dengan ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami agar berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan baca restorasi Pondok Daud. Sebelum itu kakak Abi minta adik-adik semua di rumah berdiri ya teman-teman. Kita sama-sama menghafal restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pujian. Teman-teman, ayo semangat ya teman-teman. Sama-sama kita memuji Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Sama-sama memuji Tuhan ya teman-teman. Kasih
Shalom teman-teman, kembali lagi bersama Kakak Astri. Sekarang teman-teman, Kakak Astri akan mengajak teman-teman di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Selama masa PPKM, teman-teman boleh memberi, caranya dengan mengisi di dalam amplop ini. Nanti pada saat teman-teman sudah kembali ke gereja teman-teman masing-masing, teman-teman boleh membawanya dan mengisi di gereja teman-teman semuanya masing-masing. Sampai di situ saja ya teman-teman, selamat memberi. Mas pada semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Mas pada semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Sama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Dea. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kali ini bersama dengan Kakak Dea. Mari teman-teman, kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu Kakak Dea minta, mari kita semua sikap penyembahannya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau terfokus untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa engkau baik.
suara kita. Haleluya, sembah bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Haleluya. Yes. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk firman yang ditaburkan juga Tuhan, biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan yang beriah buat Tuhan. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk dalam etapelan. Etapelan kita terdapat dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9 ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah dapat, sama-sama ya teman-teman. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi ya teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah teman-teman, itu saja hafalan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bye. Shalom teman-teman. Shalom. Kembali lagi bersama Kakak Astri. Hari ini teman-teman semuanya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasti udah gak sabar kan? Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, Kakak Astri mau bertanya buat teman-teman semua di rumah ini. Kira-kira yang di rumah masih ingat gak firman kita minggu lalu bercerita tentang apa? Apa ya? Dipikir-pikir dulu. Nah, benar sekali teman-teman. Firman kita bercerita tentang Abraham dan Ishak. Kita semuanya dapat belajar agar hidup kita terus percaya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah juru selamat kita, agar hidup kita dapat dibenarkan oleh Tuhan. Nah teman-teman pasti udah gak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman kita bercerita tentang Rahab percaya yang terdapat dalam Yosua 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Kita akan sama-sama melihat dan mendengar melalui video ini. Selamat menikmati berkat Tuhan teman-teman.
Rahab percaya pada kebesaran Tuhan. Diambil dari Yosua 2 ayat yang pertama hingga ke-24. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka.
Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Nah, teman-teman, gimana ceritanya? Pastinya seru kan? Kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulannya. Jadi, teman-teman, kita dapat belajar dari seorang yang bernama Rahab, di mana dia percaya dan bertindak. Dalam tindakannya yaitu dia memberanikan diri untuk melindungi dan menyelamatkan 2 orang suruhan dari Yosua yang merupakan hamba Tuhan. Karena tindakan itu, akhirnya Rahab pun dibebaskan dan diselamatkan. Sampai di situ saja ya teman-teman, firman kita dan kesimpulan kita. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk membaca Alkitab terus dan terus melakukan firman Tuhan. Dah teman-teman. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita akan berdoa. Kakak minta sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang menonton Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, berkati orang tuanya Tuhan, agar mereka selalu sehat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami, kota Sorong Tuhan, dan yang Kau memberkati kota ini Tuhan, lindungi kota ini Tuhan, biar kota ini mau menjadi berkat bagi kota-kota yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau mau pulihkan kota ini Tuhan, agar kota yang disebut kota bajingan Tuhan, menjadi kota penuh berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jiwa yang ada dalam kota ini Tuhan, kiranya yang Kau memberkati, melindungi Tuhan, Kau mau pakai dahsyat dan luar biasa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang mencampur tangan berperkara dalam kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi negara kami, negara Indonesia. Tuhan tolong berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, agar apapun yang dilakukan pemerintah itu kiranya itu semua baik bagi masyarakatnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi sistem pemerintahannya Tuhan, agar sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah itu berkenan di mata-Mu dan itu semua dapat ditaati oleh masyarakat di bangsa Indonesia Tuhan. Saya doa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap bangsa-bangsa Tuhan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus pulihkan bangsa-bangsa yang ada Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap resesi ekonomi, bahkan pandemi yang ada Tuhan. Kami percaya pemulihan, mujizat Tuhan terus nyata setiap hari bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan, semuanya ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Bahkan kami Tuhan mengangkat tangan kami, berdoa bagi bangsa kesayangan-Mu Tuhan, bangsa Israel Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan, sebab firman-Mu berkata, siapa memberkati bangsa Israel akan diberkati Tuhan. Kami lepaskan berkat-berkat pemulihan, kemenangan, pertobatan, dan kasih Tuhan terus melimpah atas bangsa Israel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pujian penyembahan Tuhan yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kebenaran firman yang sudah ditaburkan Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap anak-anak yang mendengar firman ini Tuhan, yang melihat dan mendengar firman ini Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau mau gerakan hati mereka Tuhan, agar hidup mereka Tuhan dapat dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar lewat firman ini Tuhan, banyak pemulihan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya.
Kami juga ingin berdoa Tuhan, kami minta Tuhan, biar Roh Kudus selalu menuntun setiap anak-anak yang ada Tuhan, agar mereka mempunyai iman percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Mereka tidak meragukan Engkau sama sekali Tuhan. Tuhan tanamkan dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, biar mereka hidup takut akan Engkau dan selalu percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Sekarang Bunda ajak teman-teman semua untuk membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.